Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, untuk pertama kalinya saya berusaha membuat video ini karena banyaknya serangan-serangan terhadap Islam, maka saya sebagai warga muslim mempunyai kewajiban untuk meluruskan hal itu. Harapannya semoga orang-orang yang belum mengetahui bisa mengetahui, dan orang-orang yang sudah mengetahui bisa menambah sebagai wawasan. Karena sebenarnya saya melakukan perdebatan sudah dari 10 tahun yang lalu. Mungkin Bang Yohanes juga sebenarnya sudah sering berdebat dengan saya, tetapi saya baru bisa memunculkan wajah saya untuk sekarang ini, dikarenakan sudah banyak sekali tuduhan-tuduhan terhadap Islam yang mengakibatkan salah sangka. Dan sebenarnya setelah saya menyelidiki tentang Alkitab, umat muslim semestinya jangan marah, dan umat Kristen mesti mawas diri. Mengapa saya berkata demikian? Sebenarnya umat muslim tahu bahwa Kristen adalah agama yang dibuat oleh Yahudi yang mengaku mengangkat diri sebagai Rasul, padahal Yesus sudah tidak ada. Sebab itu kita harus mengetahui definisi Kristen. Apa itu Kristen? Menurut Kes 11 ayat 26, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Itulah definisi Kristen. Jadi kesimpulannya apa? Orang Kristen adalah orang yang belajar terhadap Paulus dan kawan-kawannya mengenai cara menuhankan Yesus. Oleh karena itu, untuk orang muslim jangan merasa marah terhadap orang Kristen, karena sebenarnya orang Kristen adalah korban. Korban dari apa? Korban dari pembodohan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka hanyalah korban dari fitnahannya untuk menuhankan Yesus. Dan kita sebagai orang muslim mempunyai kewajiban untuk meluruskannya. Tetapi untuk itu saya mesti pelan-pelan memberitahu, karena dalam kitab Bible itu sendiri banyak sekali blunder, lingkaran-lingkaran yang saling berkait sehingga tidak berujung. Dari mulai sebab-musabab Yesus direncanakan dibunuh, alasannya apa, sebabnya apa Yesus dibunuh. Orang
Kristen hanya tahunya dari cerita-cerita terdahulu saja, tidak melihat dan menyelidiki ayat-ayat dalam Alkitab itu sendiri. Untuk membaca Alkitab harus diperlukan dengan nalar seorang detektif, harus mempunyai penyelidikan yang luas dan mengerti tata bahasa, grammar bahasa Indonesia, karena kita tidak mengetahui bahasa aslinya. Maka satu-satunya jalan kita harus meneliti kata per kata dari ayat-ayat dalam Bible itu sendiri. Karena sesungguhnya banyak sekali ayat-ayat yang kebanyakan diterjemahkan dengan cocokmologi. Ayat yang ini berbunyi begini, tetapi dipaksakan dengan ayat yang lain yang padahal tidak selaras, tetapi seolah-olah cocok. Untuk itu, saya mulai untuk awalnya, untuk pertama kali ini, saya akan berusaha memberikan pelajaran atau pengetahuan saya, bukan pelajarannya. Karena saya juga sebenarnya menyelidiki kebenaran dari Alkitab itu sendiri. Maka saya mulai dari hal antikristus. Karena jika kita berbicara mengenai antikristus, maka pasti kita harus berbicara pula dengan pengikut Yesus. Apa itu pengikut Yesus? Pengikut Yesus adalah dia yang melakukan pekerjaan Yesus. Dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Artinya, pada saat Yesus berkata di situ, maka ada Bapa di sana. Artinya, jelas antara Yesus dengan Bapa adalah oknum yang berbeda. Hal pemaksaan bahwa Yesus dijadikan Tuhan itu adalah hal yang memang sengaja dibuat, diciptakan oleh orang Yahudi, Paulus dan kawan-kawannya, dengan harapan terciptanya agama Kristen. Maka pengikut-pengikut Kristen ini akan tetap menyanjung Yahudi, walaupun jelas-jelas secara nyata bahwa Yahudi lah yang berusaha membunuh Yesus. Apa alasannya Yahudi membunuh Yesus? Sebenarnya setelah saya menyelidiki kalimat-kalimat dalam Bible, dan dengan secara rasional kita pun harus menelaah mana yang alasan yang sangat masuk akal berdasarkan ayat, didukung dengan logika. Karena rencana pembunuhan Yesus semuanya dilakukan oleh Yahudi, dan ini adalah kriminalisasi yang dilakukan oleh Yahudi. Tapi walaupun seorang kriminal, walaupun kaum kriminal, Yahudi berharap bangsanya tetap dianggap sebagai bangsa yang mulia. Oleh karena itu, orang-orang Muslim sebenarnya paham betul bahwa Yahudi diciptakan oleh, maksudnya Kristen diciptakan oleh Yahudi. Untuk itu, karena kita masih belum membahas hal-hal yang lainnya, saya akan fokus terlebih dahulu kepada hal mengenai antikristus. Dan untuk mengenai masalah pengikut Yesus, sudah jelas dikatakan bahwa pengikut Yesus adalah bukanlah orang-orang yang berkata Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak dari Bapa di surga. Artinya jelas bahwa pengikut Yesus adalah dia melakukan pekerjaan Yesus. Sebagaimana Yesus
yang dilakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus adalah utusan Allah, Nabiullah, Rasulullah. Maka sebaliknya, definisi dari antikristus itu apa? Anti adalah berlawanan, perlawanan, lawan kata dari ikut, pro. Maka ayat Yohanes 1 mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar dalam waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk kita. Sudah dikatakan dalam Yohanes ayat 1, Yohanes 1 Yohanes 2 18-19 dikatakan bahwa antikristus akan datang dan sekarang sudah ada. Artinya pernyataan kaum Kristen mengatakan bahwa antikristus adalah Muhammad, maka itu adalah suatu kekeliruan yang nyata. Sebab dikatakan bahwa antikristus sebenarnya sudah ada dan hidup sejaman dengan Yohanes mengatakan itu. Selanjutnya dalam Yohanes itu dikatakan pula bahwa antikristus itu tidak hanya satu, melainkan banyak. Sedangkan Muhammad adalah satu. Artinya jelas bahwa pernyataan Yohanes sudah menjelaskan bahwa Muhammad bukanlah antikristus. Hal itu juga didukung dengan pernyataan selanjutnya bahwa mereka antikristus adalah termasuk ke dalam golongan mereka, termasuk pada kita. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh. Jika mereka berkata tidak sungguh-sungguh, artinya apa? Mereka berkata ikut, tetapi tidak melakukan. Saya ambil contoh sebagaimana kita ketahui. Kalau di dalam terminal semua sudah teriak Cirebon, atau Merak. Apakah yang dinamakan ikut itu hanya teriak-teriak seperti calo? Itu tidak. Yang namanya ikut, maka dia harus ikut ke dalam mobil. Kalau yang teriak-teriak, maka artinya bukanlah ikut. Jadi jelas pernyataan itu bahwa Yohanes mengatakan antikristus sudah ada dan banyak sekali munculnya. Maka siapakah rasul-rasul yang mengaku merasa bertemu dengan Yesus dan mengatakan bahwa dia adalah utusan Yesus, padahal Yesus adalah utusan Allah. Untuk ayat selanjutnya 1 Yohanes 2 ayat 22, siapakah berdusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Bapa? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus. Dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Pertanyaannya, apakah kita sebagai orang Muslim merasa termasuk ke dalam pendusta itu? Nah, kita cermati. Karena saya jika tidak mengikuti Yesus, maka saya pun tidak dalam jalan Yesus. Sebab itu, orang yang mengaku pengikut Yesus, maka pasti mengikut Muhammad. Karena Muhammad adalah seorang penolong yang dipinta oleh Yesus dengan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dalam Yohanes. Oke, bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Adalah Kristus. Islam tidak sekalipun menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Islam mengatakan bahwa Yesus yang diurapi dengan maksud suci atau suci. Semua muslim mengatakan bahwa Yesus adalah suci. Tetapi justru yang mengatakan terkutuk di tiang salib adalah kitab Bible itu sendiri. Justru yang mengatakan bahwa hukuman dosa adalah maut, itu adalah Bible itu sendiri. Sedangkan Islam selalu mengatakan bahwa Yesus Rasulullah terjaga dari sifat-sifat yang zalim. Maka kita selanjutnya mencermati kalimat yang lanjutnya itu, yaitu dia yang menyangkal baik bapak maupun anak. Apakah Islam menyangkal bapak maupun anak? Setiap muslim sepakat bahwa Allah adalah Tuhan yang mengutus anak. Sedangkan Kristen mengatakan bahwa Allah adalah anak itu sendiri. Artinya tanpa sadar dia telah menyangkal keberadaan Allah, menyangkal Bapa yang mengutus Yesus. Karena dia mengatakan diri dengan mengatakan bahwa Bapa itulah Allah, Yesus itu sendiri. Sekarang siapa yang menyangkal anak? Semua muslim mengatakan bahwa Yesus adalah anak manusia. Definisi anak itu tidak hanya dilihat dari anak secara biologis, melainkan anak secara harfiah dan ma'nawiyah. Setiap orang, kita cermati ulang pada Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tanda-tandanya anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Mungkin juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara-saudaranya, maka jelas bahwa anak Allah adalah setiap orang yang lahir. Setiap orang yang lahir, tidak hanya satu orang. Maka setiap orang yang lahir, maka dia tidaklah berbuat dosa. Artinya setiap orang yang terlahir adalah fitrah suci. Sebab yang tercipta adalah benih ilahi. Ia tidak dapat berbuat dosa. Artinya pernyataan bahwa anak itu yang dimaksud adalah anak manusia, bukan anak Allah secara biologi, melainkan anak yang mengikuti perintah-perintah bapaknya. Setiap orang yang melakukan perintah Bapa itulah disebut anak. Dan disinilah kekeliruannya. Mengapa orang-orang Kristen memaksakan definisi anak diartikan dengan sifat dan wujud itu sendiri. Untuk selanjutnya, marilah kita simak lagi ayat antikristus yang lainnya. Pada 1 Yohanes 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Maka kita cermati, apakah muslim
tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Semua Muslim sepakat bahwa Yesus berasal dari Allah. Yang namanya dari, saya dari Bogor, artinya berbeda. Saya dari ibu, artinya saya dengan ibu bukanlah satu. Saya dari bapak, sebab saya bukanlah bapak. Sedangkan pernyataannya dari orang-orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Artinya orang Kristen mengatakan bahwa Yesus tidak berasal dari Allah. Itulah antikristusnya. Jadi siapa yang mengatakan antikristus itu Islam, maka itu adalah kekeliruan yang besar. Pernyataan itu didukung lagi dengan pernyataan bahwa antikristus telah kamu dengar sejaman dengan Yohanes, bahwa ia akan datang dan sekarang sudah datang ke dalam diri. Dinyatakan Yohanes bahwa Antikristus sudah ada sejaman dengan Yohanes. Maka siapa Rasul yang mengaku Rasul mengatasnamakan diutus Yesus yang hidup sejaman dengan Yohanes? Apakah Muhammad termasuk ke dalamnya? Saya rasa jauh. Ayat ini menunjukkan kepada Muhammad. Maka jelas tertuduhnya kembali kepada kitab itu sendiri. Ayat selanjutnya 2 Yohanes 1 ayat 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Apakah hidup Muhammad sejaman dengan Yohanes? Tidak. Apakah Muhammad hanya banyak? Tidak, cuma satu orang. Justru di situ banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Seperti yang ayat Matius katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah dan baptislah atas nama Yesus. Padahal Yesus diutus hanya untuk kaum Israel. Jelas pernyataan ini adalah untuk si penyesat itu sendiri. Nah, penyesat itu siapa ya? Jumlahnya banyak yang tidak mengaku bahwa Yesus berasal dari Allah. Sudah nyata. Selanjutnya bagaimana? Yang tidak mengakui Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, maka dia disebut antikristus. Apakah Muslim tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia? Semua Muslim mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Sebab Yesus adalah manusia. Tetapi antikristus tidak mengakui bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, melainkan datang sebagai Tuhan yang menyamar jadi manusia. Oleh karena itu, maka siapa yang disebut antikristus? Islam? Ternyata bukan. Maka mari kita menyelidiki ayat selanjutnya. Pada Matius 7 ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Nabi-nabi palsu disebutkan dengan kata jamak, artinya banyak, dan dia datang menyamar seperti domba. Artinya dia bukanlah domba, hanya saja dia berasal dari golongan domba. Domba adalah istilah penyebutan kepada pengikut Yesus yang berasal dari Israel. Maka perhatikan siapa antikristus yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus. Dia mengatakan ikut, tetapi dia bukanlah pengikut Yesus. Maka cermati ayat selanjutnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Buahnya apa? Buahnya adalah semua ajaran-ajaran Yesus itu tidak ada, alias hilang, dan semua berlawanan dengan ajaran-ajaran Yesus. Contoh, Yesus bersujud pada Allah karena Yesus adalah utusan Allah, tetapi mereka justru menyembah Yesus. Apa yang lainnya? Yesus mengharamkan babi, tetapi mereka kembali mengatakan tidak, sebab yang menajiskan orang bukan apa yang masuk ke dalam mulut, melainkan semua yang masuk ke mulut berakhir ke jamban. Maka jika begitu, tidak ada apapun yang dilarang di dalam agama Kristen. Bahkan seorang kanibal pun itu masuk ke dalam mulutnya. Itu pun tidak akan ada menjadi larangan. Karena apa? Karena mereka makanannya ya kanibal. Maka jelas artinya dia sudah melanggar perintah Yesus. Apa yang lainnya? Yesus tidak minum alkohol, bahkan melarang alkohol. Tetapi orang Kristen justru berkata sebaliknya. Dan masih banyak ajaran-ajaran Yesus yang justru malah bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Kristen. Yesus sujud pada Allah, Islam sujud pada Allah. Yesus haramkan babi, Islam haramkan babi. Islam haramkan alkohol, Islam pun Yesus haramkan alkohol, Islam pun haramkan alkohol. Jadi apapun perbuatan Yesus, justru Islam yang melakukannya. Maka sesungguhnya siapa sih yang anti Kristus, Islam atau Kristen? Oleh karena itu, semua pernyataan saya berdasarkan dari ayat-ayat itu sendiri. Siapa antikristus itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Siapa Bapa? Bapa adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Siapa? Itulah Allah. Nama dari Bapa itu sendiri. Demikianlah pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga orang-orang muslim bisa paham mengenai ayat ini dan selalu teguh dalam keimanan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.